Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Vian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai siklus akuntansi di perusahaan jasa. Kalau kemarin kita udah sampai neraca saldo sebelum penyesuaian, lanjut kita mau ke jurnal penyesuaian. Jadi, siklus akuntansi setelah neraca saldo sebelum penyesuaian adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini apa sih dan digunakan untuk apa? Jadi, jurnal penyesuaian digunakan untuk menyesuaikan saldo-saldo akun perusahaan agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Kenapa agar menunjukkan saldo? Karena neraca saldo sebelum penyesuaian ini, saldo-saldo di neraca saldo ini masih menunjukkan saldo yang belum sebenarnya atau masih harus disesuaikan. Misalnya nih, ada sewa dibayar di muka sebesar 4.800.000. Ini kan transaksi terjadi di awal periode ya. Sedangkan kita sudah sampai di 31 Juli. Maka sebenarnya sewa dibayar di muka ini pastinya sudah ada yang digunakan. Nah, kalau misal suatu sumber ekonomis perusahaan yang sudah digunakan atau sudah dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya, itu masuknya ke beban. Nah, di sini beban sewa masih 0. Berarti ini belum saldo yang sebenarnya, ini masih perlu penyesuaian kayak gitu. Secara umum gambarannya kayak gitu. Jadi, perlu diingat lagi, jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo akun buku besar agar menunjukkan saldo yang sebenarnya. Langsung aja kita mulai untuk mengerjakan contoh soal jurnal penyesuaian ya. Yang pertama ada asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar 375.000. Asuransi yang terpakai. Oke, kita lihat di asuransi dibayar di muka ada 4.500.000. Lalu di beban asuransi masih 0. Berarti pastinya di asuransi dibayar di muka ini udah ada yang kepakai. Nah, yang kepakai berapa? Sebesar 375.000. Karena udah jelas banget nih di soalnya dikatakan asuransi yang terpakai sebesar 375.000. Jadi kalau secara gampang, kata-kata di soal ini maksudnya itu beban asuransi di bulan Juli sebesar 375.000. Jadi langsung kita jurnal. Untuk form jurnal sama seperti form jurnal umum. Yang pertama kita tulis nama perusahaan, nama formnya, periode, terus halaman jurnalnya, sama biasa ini tanggal, nomor dokumen, akun atau keterangan, ref. Ref ini bisa ditulis nomor akun juga, debit dan kredit. Oke, kita tulis. Aku biasanya nulis tahunnya dulu. Lalu kita masukkan ya yang pertama. Untuk tanggalnya pasti pakai akhir periode. Pasti tanggal akhir. Kalau nggak 31, 30, atau nanti kalau Februari bisa 28 atau udah 9 kayak gitu. Nah, untuk akunnya apa? Tadi yang kayak aku bilang, asuransi yang terpakai selama bulan Juli ini maksudnya beban asuransi bulan Juli sebesar 375 karena kita menggunakan asuransi dibayar di muka ini ya. Jadi asuransi dibayar di muka ini ada yang digunakan. Berarti akunnya beban asuransi karena kita mengakui beban asuransi yang sudah digunakan. Nah, kreditnya apa? Apa yang berkurang? Asuransi dibayar di muka. Untuk refnya kita kosongin, nanti saat posting baru diisi sejumlah debit kreditnya sejumlah 375.000. Oke. Keterangannya bisa diisi asuransi terpakai bulan Juli. Buat keterangannya bebas, terserah teman-teman, sepemahamannya teman-teman aja.
Oke, lanjut transaksi yang kedua. Sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar 1.525.000. Nah, ini maksudnya gimana sih? Kita perlu ada sedikit oret-oretan. Kita lihat ke neraca saldo. Perlengkapan ada 3.800.000. Nah, 3.800.000 ini merupakan saldo perlengkapan awal. Jadi saldo perlengkapan yang dari pertama bulan Juli dimulai sampai ke buku besar sejumlah ini. Ini namanya saldo perlengkapan awal. Nah, di akhir 31 Juli beban perlengkapannya berapa? Perlengkapannya masih 0, di sini belum ada. Nah, kita harus mencari beban perlengkapannya. Karena diketahui sisa perlengkapan per 31 Juli sebesar 1.525.000. Jadi harusnya perlengkapan itu sebesar 1.525.000, tapi masih di sini 3.800.000, berarti ada yang terpakai. Nah, yang terpakai itu beban. Kita belum tahu beban perlengkapannya berapa. Cara mencarinya, kita masukkan dulu yang saldo awalnya 3.800.000. 3.800.000 dan akhir itu sisa perlengkapannya sebesar 1.525.000. Berarti beban perlengkapannya sebesar selisih. Nah, berarti yang kita masukkan ke jurnal ini tuh bebannya, karena kita mencari beban perlengkapan yang sudah dipakai itu. Kita masukkan Juli 31. Lalu ini beban perlengkapan. Karena kita mengakui adanya pemakaian perlengkapan, jadi beban bertambah ya. Beban perlengkapan bertambah. Terus kreditnya apa? Perlengkapan. Karena perlengkapan sudah digunakan, berarti perlengkapan berkurang. Perlengkapan termasuk harta. Harta berkurang di kredit. Angkanya sebesar bebannya ini sebesar selisihnya 2.275.000. Keterangannya pemakaian perlengkapan. Pemakaian perlengkapan bulan Juli, bisa kayak gitu. Lanjut transaksi yang ketiga, Juli. Ini ditulis 31 aja nggak apa-apa, nggak usah ada Julinya lagi. Nomor dokumen kosong karena ini nggak ada. Ketiga, transaksi penyusutan peralatan kantor selama bulan Juli sebesar 750.000. Nah, jurnal untuk penyusutan aktiva tetap itu sama terus, di mana-mana sama. Pasti kita mengakui beban penyusutan dan kreditnya akumulasi penyusutan. Kita lihat akumulasi penyusutan di sini masih kosong dan beban penyusutan masih kosong. Berarti kita harus mengakui adanya penyusutan ini. Jurnalnya pasti beban penyusutan debit karena kita melakukan penyusutan. Jadi kita mengakui beban penyusutan bertambah dan akumulasi penyusutan bertambah. Nah, penyusutan sendiri itu apa sih? Jadi penyusutan itu seperti cadangan. Jadi perusahaan melakukan cadangan karena nilai aktiva tetap itu selalu berkurang, kecuali tanah ya. Nah, karena nilai aktiva tetap selalu berkurang kecuali tanah, perusahaan melakukan penyusutan agar mengira-ngira bisa mengestimasi berapa sih nilai aktiva tetapnya sekarang. Maka dari itu posisi saldo akumulasi penyusutan itu dikredit ya, walaupun dia akun 1, akun harta, tapi dia sifatnya akun kontra. Maksudnya akun kontra gimana? Dia sifatnya berkebalikan dengan aset tetap itu sendiri. Nah, peralatan kantor kan debit karena dia harta. Nah, akumulasi penyusutannya dari peralatan kantor ini dia bersaldo kredit kayak gitu karena dia akun kontra. Jadi sifatnya berlawanan. Oke, kita masukkan langsung. Refnya kosong.
sebesar 750.000. Keterangannya, penyusutan bulan Juli. Lanjut, transaksi yang kedua, transaksi keempat, gaji resepsionis yang terutang per 31 Juli sebesar 175.000. Jadi, gaji itu biasanya kan pasti kalau karyawan pegawai kayak gitu kan melakukan pekerjaan terlebih dahulu, baru gajinya dibayarkan di awal bulan berikutnya. Kayak misal ini, gaji bulan Juli ada yang dibayarkan di bulan Agustus besok. Jadi ada gaji terutang. Nah, cara menjurnal gaji terutang itu gimana? Kita masukkan beban gaji karena kita mengakui beban gaji. Kita masukkan beban gaji karena kita mengakui adanya beban gaji di bulan itu. Karena ini merupakan beban gaji di bulan Juli ya, tapi dibayarkannya di bulan Agustus, di bulan berikutnya. Berarti kita ada utang gaji bertambah. Utang gaji termasuk akun utang kalau bertambah di kredit. Berarti beban gajinya sebesar 175.000. Keterangannya, utang gaji bulan Juli. Lanjut, transaksi yang ke-5. Ada sewa yang habis terpakai selama bulan Juli sebesar 2.400.000. Perhatikan yang sewa sama asuransi. Ini model transaksinya sama, berarti sebenarnya kata-kata sewa yang habis terpakai ini merupakan beban. Nah, berarti beban sewa selama bulan Juli sebesar 2.400.000. Coba kita cek di neraca saldo. Ada sewa dibayar di muka 4.800.000 dan beban sewanya masih 0. Berarti perusahaan belum mengakui beban sewa. Nah, di data penyesuaian ada keterangan sewa habis terpakai sebesar 2.400.000. Berarti perusahaan harus mengakui beban sewa di bulan Juli ini sebesar 2.400.000. Jadi, beban sewa debit sebesar 2.400.000 dan sewa dibayar di muka kredit karena sewa dibayar di mukanya sudah digunakan, jadi menjadi beban sewa. Sewa dibayar di muka akun harta, kalau berkurang atau kalau digunakan berarti kan berkurang, berarti dia di kredit. Keterangannya, sewa terpakai bulan Juli. Lanjut, transaksi yang terakhir apa nih? Pendapatan diterima di muka per 31 Juli sebesar 2.750.000. Kita lihat di neraca saldo. Pendapatan diterima di muka masih sebesar 5.500.000. Padahal sebenarnya pendapatan diterima di muka per 31 Juli cuma 2.750.000. Jadi sebenarnya di akun yang pendapatan diterima di muka ini ada yang sudah benar-benar jadi pendapatan. Kalau misal pendapatan diterima di muka kan masih utang karena kita belum memberikan jasa, tapi kita udah dibayar. Nah, sebenarnya ini udah ada yang benar-benar jadi pendapatan. Kenapa? Karena kita udah memberikan jasanya kayak gitu. Karena kita pendapatan diterima di muka ini udah ada yang jadi pendapatan, berarti kita harus mengakui adanya pendapatan kan. Nah, pendapatan diterima di muka ini berkurang karena tadi udah ada yang jadi pendapatan. Pendapatan diterima di muka merupakan akun hutang. Kalau berkurang atau kalau udah ada yang jadi pendapatan berarti kan berkurang. Berarti di debit karena termasuk akun hutang, berkurang di debit. Kreditnya apa? Kita mengakui pendapatan.
berarti pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Sebesar 2.750.000. Nah, oke. Udah selesai transaksi ini. Jangan lupa setiap pekerjaan jurnal, neraca saldo kayak gitu sama neraca lajur nantinya harus dijumlah. Oke, jumlahnya antara debit dan kredit harus sama ya. Harus 8.725 balance. Jadi kalau balance kemungkinan kita benar. Oke. Nah, udah selesai nih untuk jurnal penyesuaian yang transaksinya Berlian Consulting. Nanti variasi dari jurnal penyesuaian itu banyak banget dan semakin kompleks, dan seiring banyak latihan nanti akan semakin paham. Intinya dipahami dulu apa arti dari transaksi ini, dari transaksi-transaksi jurnalnya, agar bisa mengidentifikasi, oh ini berhubungannya sama akun apa kayak gitu. Sekian penjelasan aku buat jurnal penyesuaian di Berlian Consulting. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan. Bisa di kolom komentar atau bisa japri aku. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.